Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abi Januar dari kelas B Program Studi Kesejahteraan Sosial dengan NPM 2021 011 01 00035. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang dengan materi Pancasila dan agama. Oke, langsung saja ke materinya. Ada pengertian agama. Kata agama ini berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Kedua kata itu jika dihubungkan berarti sesuatu yang tidak kacau. Jadi, fungsi agama adalah pengertian ini memelihara integritas dari suatu seseorang atau kelompok orang agar hubungannya dengan Tuhan, sesamanya, dan alam sekitarnya tidak kacau. Karena itu, menurut Hinduisme, agama sebagai kata benda berfungsi memelihara integritas dari sekelompok atau sekelompok orang agar hubungannya dengan realitas tertinggi sesama manusia dan alam sekitarnya. Ketidakkacauan itu disebabkan oleh penerapan peraturan agama tentang moralitas, nilai-nilai kehidupan yang perlu dipegang, dimaknai, dan diberlakukan. Kemudian selanjutnya itu ada fungsi agama di masyarakat. Pengertian fungsi di sini adalah sejauh mana sumbangan yang diberikan agama terhadap masyarakat sebagai usaha yang aktif dan berjalan secara terus-menerus. Dalam hal ini ada dua fungsi agama bagi masyarakat. Di antaranya, yang pertama itu agama telah membantu mendorong terciptanya persetujuan mengenai sifat dan kewajiban-kewajiban sosial dengan memberikan nilai-nilai yang berfungsi menyalurkan sikap para anggota masyarakat dan menciptakan kewajiban sosial mereka. Dalam hal ini, agama telah menciptakan sistem nilai sosial yang terpadu dan utuh. Kemudian poin yang kedua itu ada agama telah memberikan kekuatan penting dalam memaksa dan mempererat adat istiadat yang dipandang bagus yang berlaku di masyarakat setempat. Secara lebih jauh bahwa fungsi agama di masyarakat dapat dilihat dari fungsinya terutama sebagai suatu yang mempersatukan. Dalam pengertian harfiahnya, agama menciptakan suatu ikatan bersama baik antara anggota masyarakat maupun kewajiban-kewajiban sosial yang membantu mempersatukan mereka. Karena nilai yang mendasari sistem sosial dukungan bersama kelompok-kelompok keagamaan, maka agama menjamin adanya persetujuan dalam masyarakat. Agama juga cenderung melestarikan nilai-nilai sosial, maka yang menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan tersebut tidak mudah diubah karena adanya perubahan dalam konsepsi kegunaan dan kesenangan duniawi. Kemudian ada pengertian negara. Tadi agama, sekarang negaranya. Negara adalah organisasi yang di dalamnya ada rakyat, wilayah, dan yang permanen dan pemerintah yang berdaulat. Dalam arti luas, negara merupakan suatu kesatuan sosial atau masyarakat yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Jadi, negara adalah suatu wilayah yang didiami oleh penduduk secara tetap dan mempunyai sistem pemerintahan. Secara etimologi, istilah negara merupakan terjemahan dari kata asing yakni state dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, state, dan dalam bahasa Prancis itu etat. Ketiganya itu diambil dari kata bahasa Latin status dan statum, yang berarti keadaan atau tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Secara terminologi, negara diartikan dengan organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai pemerintah yang berdaulat. Latar belakang timbulnya negara, kemudian asal muasal terjadinya negara itu berdasarkan fakta sejarah ada beberapa poin. Yang pertama itu ada penduduk, yang kedua itu ada peleburan, yang ketiga itu ada penyerahan, yang keempat itu ada penaikan.
Di samping itu, terdapat beberapa teori pembentukan negara, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada teori kontak sosial, yang kedua ada teori ketuhanan, ketiga teori kekuatan, keempat teori organis, dan kelima teori historis. Ya, kemudian ada hubungan agama dan negara. Nah, ini yang menyangkut keduanya, ada antara agama dan negara. Negara dan agama merupakan persoalan yang banyak menimbulkan perdebatan yang harus berkelanjutan di kalangan para ahli. Berikut penulis menguraikan hubungan agama dan negara menurut beberapa paham. Yang pertama itu hubungan agama dan negara menurut paham teokrasi. Negara menyatu dengan agama karena pemerintahan menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan. Segala kata kehidupan dalam masyarakat bangsa negara itu dilakukan atas titah Tuhan. Kemudian yang kedua itu ada hubungan agama dan negara menurut paham sekuler. Norma hukum ditentukan atas kesepakatan manusia dan tidak berdasarkan agama atau firman-firman Tuhan, meskipun mungkin norma-norma tersebut bertentangan dengan norma-norma agama. Kemudian yang ketiga itu ada hubungan agama dengan kehidupan manusia. Kehidupan manusia adalah dunia manusia itu sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat negara. Sedangkan agama itu dipandang sebagai realisasi fantastis makhluk manusia. Agama merupakan keluhan makhluk tertindas. Berbicara mengenai hubungan agama dan negara di Indonesia merupakan persoalan yang menarik untuk dibahas. Penyebabnya bukan karena penduduk Indonesia itu mayoritas beragama Islam, tetapi karena persoalan yang muncul sehingga menjadi perdebatan di kalangan beberapa ahli. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut, maka hubungan agama dan negara dapat digolongkan menjadi dua, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada hubungan agama yang bersifat antagonistik. Maksudnya itu adalah hubungan antagonistik adalah sifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan antar agama dan negara di sebuah agama. Sebagai contohnya nih, pada masa kemerdekaan dan sampai pada masa revolusi politik, Islam pernah dianggap sebagai pesaing kekuasaan yang dapat mengusik basis kebangsaan negara, sehingga persepsi tersebut membawa implikasi keinginan negara untuk berusaha menghalangi dan melakukan domestika terhadap ideologi politik Islam. Kemudian ada hubungan agama dan negara yang bersifat akomodatif. Nah, maksud dari hubungan akomodatif ini adalah sifat hubungan di mana negara dan agama satu sama lain saling mengisi, bahkan ada kecenderungan memiliki kesamaan untuk mengurangi konflik. Oke, kemudian tadi ada hubungan, terus pengertian agama dan negara dan segala macamnya. Sekarang udah sampai ke kesimpulan. Dari kesimpulan tersebut, hubungan antara agama dan negara adalah tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama karena pemerintah dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan. Segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara dilakukan atas titah Tuhan. Norma hukum ditentukan atas kesepakatan manusia dan tidak berdasarkan agama atau firman-firman Tuhan. Meskipun mungkin ya, norma-norma tersebut bertentangan dengan norma-norma agama. Kehidupan manusia, dunia manusia itu sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat negara. Sedangkan agama dipandang sebagai realisasi fantastik makhluk manusia dan agama merupakan keluhan makhluk tertindas. Agama secara sederhana, pengertian agama dapat dilihat dari sudut kebahasaan, etimologi, dan sudut istilah terminologi. Menurutnya, dalam masyarakat Indonesia, selain dari kata agama, dikenal pula kata din dari bahasa Arab dan kata religi dalam bahasa Eropa. Menurutnya, agama berasal dari kata Sanskrit. Pengertian agama yang dikutip
sudah pasti tidak akan mendapatkan kesepakatan, dan hal ini sudah dapat diduga sebelumnya karena sebagaimana dikatakan bahwa kita sulit sekali atau mustahil menjumpai definisi yang dapat diterima semua pihak negara. Secara literal, istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata-kata asing, yakni dari state, etat, itu diambil dari bahasa Latin, status atau statum, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Secara terminologi, negara diartikan dengan organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Pancasila dan agama secara garis besar memiliki kesamaan, yaitu keduanya merupakan pedoman dalam kehidupan. Tetapi secara khusus kedua pedoman itu jauh berbeda sudut pandangnya. Pancasila adalah sumber dari gagasan mengenai wujud masyarakat Indonesia yang menjamin kesentosaan dan memberikan kesejahteraan lahir dan batin. Pancasila dipergunakan sebagai pegangan hidup bangsa, penjelmaan falsafah hidup bangsa dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Semua tingkah laku, tindakan, atau perbuatan setiap warga negara Indonesia wajib kita mengamalkan dan mencerminkan pancaran Pancasila. Pancasila pun adalah pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan agama adalah pedoman hidup kita yang khususnya berhubungan dengan ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Harus disadari bahwa kebenaran yang dapat dicapai oleh kita adalah kebenaran yang masih relatif, tidak absolut atau mutlak. Tidak semua manusia mengakui bahwa dia mempunyai agama. Agama adalah wahyu atau karunia dari Sang Pencipta kepada kita. Agama adalah kepercayaan, keyakinan bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Agama pun tidak hanya sebatas status, melainkan ditetapkan untuk mengatur tindakan-tindakan yang tidak baik, meluruskan yang salah menjadi benar, pendapat yang mengatakan bahwa menjadikan Pancasila sebagai ideologi merupakan sebuah bentuk mengagamakan Pancasila. Dapat dibantah karena bangsa ini memiliki kebebasan untuk menerjemahkan Pancasila itu sendiri, untuk menyederhanakan ideologi hanya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila bukanlah agama karena kesederhanaan dan keumuman nilai-nilai yang terdapat di dalamnya, sedangkan agama sangatlah kompleks untuk diterjemahkan dan nilai-nilainya yang bersifat khusus bagi penganutnya. Sedangkan Pancasila menjadi sebuah nilai-nilai umum yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Apapun latar belakang agamanya, Pancasila berbicara tentang kebaikan, sedangkan agama berbicara tentang kebenaran. Ada kalanya kebaikan menjadi bagian dari kebenaran, dan sebaliknya. Namun, tetap terdapat bagian dari kebenaran yang tidak dapat tersentuh oleh nilai-nilai kebaikan. Begitupun sebaliknya, tidak semua nilai kebaikan merupakan kebenaran. Ya, itu kesimpulan dari apa yang sudah saya jabarkan dari materi ini. Mungkin itu aja, sekian yang dapat saya sampaikan di materi Pancasila dan agama ini.
Semoga materi yang saya bawakan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, agar kita dapat menambah wawasan tentang Pancasila dan agama. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.